menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum mulai presentasi pada pagi ini, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Joanna Dara Valentina dengan NIM 1219129, lalu Isabella Mariana 1219132, dan saya selaku moderator Cynthia Dwi Alverina 1219143. Ini adalah poin-poin yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada obligasi, penilaian obligasi, yang ketiga saham, yang keempat adalah penilaian saham. Yang pertama akan dijelaskan oleh Joanna. Ya, pengertian obligasi ini menurut Sudana tahun 2009, yaitu obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau jangka panjang yang dapat dipindahtangankan dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu, serta melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Sedangkan menurut Braille, Myers, dan Marcus tahun 2001 mengatakan bahwa obligasi adalah sekuritas yang mewajibkan penerbit untuk melakukan pembayaran yang spesifik kepada pemegang obligasi. Next. Berikut ada karakteristik obligasi, ada bunga, nilai nominal, dan jangka waktu. Menurut Sudana lagi tahun 2009, karakteristik dari obligasi adalah bunga, nilai nominal, dan jangka waktu yang disebutkan ini tadi. Nah, dalam bentuk bunga atau kupon, obligasi memiliki bunga yang sering disebut kupon, merupakan salah satu bentuk pendapatan yang diperoleh pemegang obligasi. Selain pendapatan berupa gains, yaitu selisih harga jual obligasi dengan harga belinya. Kemudian ada nilai nominal atau face value or par value. Obligasi mempunyai nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum dalam obligasi dan merupakan jumlah nilai yang akan dibayar kembali ketika obligasi jatuh tempo. Besarnya kupon tahunan dibagi dengan nilai nominal yang disebut dengan kupon rate. Yang ketiga ini ada jangka waktu jatuh tempo atau maturity. Obligasi mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang terbatas, yaitu tanggal saat nilai nominal obligasi harus dilunasi oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Jangka waktu obligasi sangat bervariasi tergantung oleh kebutuhan perusahaan. Next. Selanjutnya ada macam-macam obligasi. Ada obligasi pemerintah, obligasi dengan bunga mengambang, dan zero coupon bonds. Obligasi pemerintah. Nah, peminjaman dana kan selain dilakukan oleh perusahaan juga dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, di Indonesia ini pemerintah juga melakukan pinjaman dana dengan menerbitkan berbagai surat berharga seperti obligasi, negara retail, atau ORI. Nah, ORI ini adalah obligasi negara yang dijual kepada individu untuk perseorangan warga negara Indonesia. Kemudian ada obligasi dengan ada obligasi zero coupon bonds, obligasi yang tidak membayar kupon sama sekali dan harus ditawarkan dengan harga jauh lebih rendah dari nilai nominalnya. Ini disebut zero coupon bonds. Selanjutnya ada obligasi dengan bunga mengambang. Obligasi dengan bunga mengambang ini besarnya kupon yang dibayarkan disesuaikan dengan perkembangan suku bunga di pasar. Ini ditinjau dari sudut pandang perusahaan penerbit. Obligasi dengan suku bunga mengambang memiliki keuntungan dibandingkan dengan obligasi suku bunga tetap. Jika suku bunga di pasar mengalami penurunan dan akan mempunyai dampak merugikan jika suku bunga di pasar meningkat. Selanjutnya saya kembalikan ke Cynthia. Ya, tadi telah dijelaskan oleh Joanna bahwa ada obligasi pemerintah atau yang sebagai contohnya adalah ORI 17. ORI 17 ini penjualannya tanggal 15 Juni sampai 9 Juli 2020.
ORI adalah obligasi retail negara. ORI atau obligasi negara retail adalah salah satu instrumen SUN atau surat utang negara yang diperuntukkan bagi investor individu warga negara Indonesia di pasar perdana. ORI 17 adalah ORI ke-17 yang diterbitkan oleh pemerintah. ORI 17 memiliki karakteristik dapat diperjualbelikan, tradable, di pasar sekunder antar investor domestik dan tingkat kupon bersifat tetap atau fixed rate. Next. Nah, ini tujuan dari penerbit SUN retail atau surat utang negara. Yang pertama, memperluas basis investor di dalam negeri. Yang kedua, menyediakan alternatif instrumen investasi bagi investor retail. Yang ketiga, mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Yang keempat, mendukung terwujudnya masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka menengah dan panjang. Yang kelima adalah mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan bangunan. Next. Nah, di sini terdapat struktur dari ORI 17. Bentuknya tanpa warkat dan dapat diperdagangkan antar investor domestik. Tingkat kupon 6,40% per tahun. Jadi di sini tingkat kupon ini kalau misalkan kan di sini terdapat minimum pemesanan 1 juta sampai maksimum adalah 3 miliar. Jadi misalkan kita membeli kupon 1 juta, maka akan kita mendapatkan bunga dari 6,40% per tahun yang bunganya akan jatuh setiap 1 bulan, yaitu di sini mulai tanggal kupon pertama adalah 15 Agustus 2020 atau terhitung 1 bulan sejak terakhir penawaran pembelian ORI 17. Nah, pembelian ORI 17 itu juga terdapat pajak PPh final 15%. Jadi untuk struktur dari ORI 17 sendiri ini adalah bisa diperjualbelikan lagi di pasar sekunder setelah melampaui dari batas penawaran, yaitu mulai dari tanggal 15 September karena kupon pertama jatuh tanggal 15 Agustus 2020. Next. Nah, di sini ada pergerakan dari harga ORI. Sebagai contoh, di sini ada ORI 14, ORI 15, dan ORI 16. Tadi kan sudah saya paparkan bahwa ORI 17 ini dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, di sini maksudnya ada catatan bahwa untuk merealisasikan capital gain, ORI dapat dijual ketika harga di atas 100%. Seperti yang bisa kita lihat pada ORI 16 ini yang warnanya merah itu 101 itu bisa kita jualkan ke pasar sekunder itu karena kalau maksudnya capital gain adalah kita mendapatkan keuntungan tambahan karena dia di pasarnya lebih naik. Jadi kalau misalkan kita akan jual di bawah 100 itu misalkan ORI-nya turun itu kita capital loss. Jadi kan setiap kali penjualan itu akan ada harga penjualan. Harga penjualan itu biasanya 25.000. Jadi ketika kita menjualkan di atas 100 per 100 data 100 ini, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Dan jika kita menjual di bawah 100, kita akan mendapatkan kerugian karena bisa jadi harganya lebih mahal untuk ongkos jualnya daripada kita menjualnya gitu. Next. Nah, ini sebelum saya menjelaskan dulu dari ORI 18 yang saat ini masih masa penawaran, mungkin teman-teman ingin membantu pemerintah untuk memperbaiki perekonomian, bisa beli dengan kupon tetapnya 5,70%, masa penawaran masih 21 sampai 21 Oktober. Jadi keuntungan dari ORI sendiri adalah turut serta mendukung pembiayaan APBN untuk pembangunan nasional termasuk di dalamnya untuk pembiayaan dalam rangka penanganan dan pemulihan dampak COVID-19. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isabel. Masuk ke selanjutnya yaitu penilaian obligasi. Nah,
Dalam penilaian obligasi, rumus yang digunakan itu adalah present value nominal obligasi ditambah dengan present value anuitas kupon obligasi. Nah, rumus yang digunakan ini adalah nilai nominal obligasinya dibagi 1 ditambah R. R di sini adalah suku bunga pasar dipangkatkan T. T itu merupakan jangka waktu obligasi tersebut hingga jatuh temponya. Kemudian ditambah anuitas kupon obligasi yaitu C dikali. C itu adalah kupon yang dibayarkan per tahunnya, kemudian dikali 1 per R, R-nya suku bunga, dikali lagi 1 min 1 per 1 ditambah R, dipangkatkan T. Untuk aplikasi dari rumus ini akan dijelaskan saat studi kasus. Selanjutnya, saya kembalikan pada Joanna. Joanna masih di mute, Jo. Oh, sorry sebentar. Ternyata ke mute. Maaf. Aduh. Jo, masih mute, Jo. Oh ya, ini. Berikutnya ada yield to maturity dan current yield. Nah, untuk yield to maturity ini menurut Sudana lagi tahun 2009, tingkat keuntungan jika obligasi dipegang sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan menurut Braille, Myers, dan Marcus tahun 2001 berpendapat bahwa yield to maturity ini adalah tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang pembayaran obligasi dengan harganya. Untuk current yield merupakan pembayaran kupon tahunan dibagi dengan harga obligasi. Current yield hanya berfokus pada penghasilan sekarang dan mengabaikan peningkatan atau penurunan harga prospektif. Next. Berikutnya ada pengertian saham menurut Nieder tahun 2016. Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh emiten atau sebuah perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas. Sedangkan menurut Saifuddin tahun 2008 mengatakan bahwa saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak seperti badan usaha dalam perusahaan atau perseroan terbatas. Next. Nah, berikut ada macam-macam saham. Ada saham biasa dan saham preferen. Untuk saham biasa ini tidak memiliki jatuh tempo tertentu dan memberikan hak kepada pemiliknya untuk ikut dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan. Saham biasa ini tidak menjanjikan, pendapatannya bersifat tetap dan pasti. Sedangkan saham preferen saham yang memberikan pemiliknya preferensi atau hak untuk diistimewakan dan didahulukan pada saat pembagian dividen dan pembagian aset apabila perusahaan dilikuidasi. Next. Nah, berikut adalah ini menurut Braille, Myers, dan Marcus tahun 2001 menyatakan ada 3 nilai yang berhubungan dengan saham, yaitu nilai buku, nilai likuidasi, dan nilai pasar. Nah, nilai buku adalah ekuitas dari sebuah perusahaan. Nilai likuidasi, jumlah uang yang akan diterima ketika perusahaan menjual aset dan membayar kreditor. Sedangkan nilai pasar adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar investor akan membayar untuk membeli sebuah saham. Next. Kemudian saya akan kembalikan ke Cynthia. Saya akan menjelaskan mengenai penilaian saham.
Jadi penilaian saham ini dasarnya adalah salah satu metode yang sering digunakan itu adalah dividend discount model. Nah, dalam dividend discount model ini nilai saham itu dinyatakan bahwa sama dengan present value dari semua aliran dividen yang akan diterima oleh pemegang saham tersebut. Ini adalah rumus dasar dari dividend discount model. Kemudian rumus ini disederhanakan dengan menggunakan dua asumsi, yaitu yang pertama adalah dividend no growth. Nah, dengan dividend no growth ini diasumsikan bahwa dividen itu jumlahnya tetap tidak mengalami pertumbuhan. Rumus ini sering digunakan untuk menghitung nilai dari saham preferen. Bisa dilihat bahwa P0 itu nilai saham, kemudian dividen 1 itu adalah dividen yang akan diterima, kemudian R adalah expected return atau tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham. Kemudian yang kedua adalah dividen constant growth atau yang biasa dikenal dengan teori Gordon, karena penemunya namanya Gordon. Nah, untuk rumus ini biasanya sering digunakan untuk perusahaan yang keuangannya sudah stabil, sehingga pertumbuhan dari perusahaan tersebut itu dividennya itu dinyatakan bisa mendekati konstan atau tetap gitu pertumbuhannya. Nah, di rumusnya di sini adalah P0 atau nilai saham, kemudian dividen yang akan diterima dibagi oleh required of return atau tingkat pengembalian yang diharapkan, kemudian G di situ adalah growth atau tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Nah, required return dan growth ini diperoleh dari rumus bawah, yaitu growth sama dengan payback ratio atau biasa dikenal dengan retention rate dikali ROE atau return on equity. Kemudian untuk required rate of return-nya itu dividen yang akan diterima dibagi harga saham, kemudian ditambah dengan growth-nya. Saya kembalikan ke Cynthia. Ya. Studi kasus dan pembahasan. Penilaian obligasi. Contohnya di sini ada perusahaan XYZ menerbitkan obligasi dengan jangka waktu jatuh tempo 5 tahun. Nilai nominal 1 juta dan kupon yang dibayarkan sebesar 8% setiap tahunnya. Pertanyaannya yang pertama adalah berapakah nilai obligasi jika tingkat suku bunga pasar sebesar 10% setelah 1 tahun? Yang kedua adalah berapakah nilai obligasi jika tingkat suku bunga pasar sebesar 6% setelah 2 tahun. Next. Nah, jadi ini yang membahas pertanyaan yang pertama, berapakah nilai obligasi jika tingkat suku bunga pasar sebesar 10% setelah 1 tahun. Jadi tadi kan terdapat nilai nominalnya adalah 1 juta. Kupon yang dibayarkan 8% kali 1 juta sama dengan 80.000. Tingkat suku bunga 10%. Time to maturity date adalah 4 tahun. Di sini kenapa 4 tahun? Karena tadi kan dalam soal yang di atas terdapat setelah 1 tahun. Sedangkan pada soal kasusnya adalah 5 tahun. Jadi waktu berjalan sudah 1 tahun dan waktu akhirnya sisa tinggal 4 tahun. Next. PV dari nominal obligasi 1 juta dikali 1 dalam kurung 1 per 1 plus 10% pangkat 4 sama dengan 1 juta dibagi 1,4641 sama dengan 683,013,5. PV anuitas kupon 80% kali 1 per 0,10 dalam kurung 1 min 1 per 1 plus 0,10 pangkat 4 sama dengan 80.000 dikali 3,16985 sama dengan 253.589,2. Jadi nilai obligasi adalah PV dari nominal obligasi ditambah PV anuitas kupon. Hasilnya adalah 93.662,7.
Pertanyaan yang kedua adalah berapakah nilai obligasi jika tingkat suku bunga pasar sebesar 6% setelah 2 tahun? Nilai nominal pada soal adalah 1 juta, kupon yang dibayarkan adalah 8% kali 1 juta yaitu 80.000, tingkat suku bunga adalah 6%, time to maturity date adalah 3 tahun. Seperti soal yang pertama sudah berjalan selama 2 tahun dan sisanya adalah 3 tahun. Next. Penilaian obligasi sama bisa dilihat PV nominal obligasi hasilnya 839.619,3, PV anuitas kupon hasilnya 213.840,956. Nilai obligasi adalah PV nominal obligasi ditambah PV anuitas kupon, yaitu totalnya adalah 1,053460,238. Next, dilanjutkan oleh Bella. Kemudian masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu tentang penilaian saham. Saham yang akan kita nilai di sini adalah Kalbe Pharma. Untuk total ekuitasnya yang angka yang perlu diperhatikan ya, total ekuitas, kemudian laba bersih, kemudian jumlah dividen tunai yang dibagikan, kemudian harga saham ketika tahun 2019 yaitu 1.620. Kemudian kita akan menilai apakah harga tersebut termasuk wajar atau apakah itu under value atau dinilai terlalu rendah oleh pasar ataukah dinilai terlalu tinggi. Kemudian kita akan mencoba menilai juga berapa nilai wajar saham PT Kalbe Pharma pada tahun 2020. Untuk yang pertama kita harus mencari return on equity-nya. Jadi return on equity sebenarnya sudah pernah dijelaskan pada pertemuan kedua kalau tidak salah. Diperoleh dari laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Kemudian diperoleh di sini adalah 15,2%. Kemudian plowback ratio atau retention rate itu diperoleh dari 1 minus DPR atau dividend payout ratio. Karena sudah diketahui di soal yaitu 37%, maka plowback ratio-nya adalah 67%. Kemudian untuk tingkat growth-nya diperoleh dari return on equity-nya dikali plowback ratio-nya yaitu 9,6%. Untuk dividen yang diharapkan pada tahun 2020 itu dividen per share-nya 2019 dikalikan 1 plus growth-nya. Growth-nya tadi 9,6% sehingga diperoleh 21,92. Kemudian untuk required rate of return itu diperoleh 10,9%. Kemudian setelah diketahui data-data tersebut, maka nilai wajar saham Kalbe menurut metode dividend discount model ini diperoleh 1.620. Nah, nilai ini sama dengan harga penutupan pada tahun 2019 saham Kalbe. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai harga saham PT Kalbe tahun 2019 itu correctly value atau nilai wajar. Kemudian untuk memperkirakan harga saham pada tahun 2020 itu dicari DPS dividen per share 2021 yaitu diperoleh dari yang 21,92 dikalikan dengan 1 ditambah growth-nya 9,6% sehingga diperoleh 24,1. Kemudian growth-nya yaitu 9,6% dan R-nya 10,9%. Kemudian nilai wajar pada tahun 2020 dari perhitungan dengan DPS 2021 dibagi required rate of return dikurangi growth diperoleh 1.775,17. Nah, nilai ini kalau kita bandingkan dengan harga saham Kalbe pada hari ini yaitu 1.590 itu bisa dikategorikan under value atau tidak dinilai tinggi oleh pasarnya. Kalau berdasarkan metode ini kita bisa memutuskan untuk buy gitu, membeli saham Kalbe ini, tapi kita juga harus memperhatikan faktor ekonomi yang dialami oleh negara kita, apalagi ini kan sedang pandemi. Nah, kita harus memperhatikan itu dan kita juga bisa menggunakan analisis yang lain seperti PER atau price to book value. Nah, atau juga kita bisa menggunakan
metode analisis yang bisa memperhitungkan faktor-faktor ekonomi seperti inflasi atau kebijakan ekonomi, sehingga nanti saham yang kita nilai berdasarkan metode itu bisa menguntungkan bagi kita. Mungkin itu penjelasan dari saya kembalikan ke Cynthia. Ya, terima kasih Sabel. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami akan membuka 3 sesi tanya jawab yang setiap satu sesi dibagi oleh 3 penanya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Yang pertama Devina Damara, lalu yang kedua Irene, yang ketiga Selina. Silahkan. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Devina Damara, NIM 1219130. Saya ingin bertanya, apakah ada persyaratan khusus untuk membeli obligasi? Jika ada, persyaratannya apa saja ya? Terima kasih. Terima kasih Devina. Saya Irena Veronica dengan NIM 1219114 ingin bertanya, apa keuntungan berinvestasi dalam bentuk obligasi ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih waktunya. Saya boleh bertanya sekarang ya? Ya, boleh. Ya, perkenalkan nama saya Selina Andini Murti, NIM 1219136. Jadi saya kan orang awam banget ya, kurang mengerti tentang saham gitu. Jadi sebelum jauh belajar saham itu saya mau nanya, harga saham itu kan bersifat fluktuasi. Jadi kenapa ya harga saham itu bisa naik, bisa turun gitu. Terus saya juga mau tanya, misalkan kalau saya mau beli saham Unilever, terus ada berita negatif kan tentang Unilever bulan Juni lalu itu kayak Unilever tuh mendukung LGBT gitu. Jadi akhirnya saham itu turun. Itu kenapa ya bisa gitu? Terus juga harga saham apa bergantung pada berita yang beredar mengenai perusahaan tersebut? Terima kasih. Terima kasih Selina. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Devina, yaitu persyaratan membeli obligasi ya, Dev ya, atau bisa disebut dengan ORI. Persyaratan untuk membeli ORI adalah, yang pertama adalah registrasi, yang dengan registrasi itu terdapat SID atau Single Investor Identification, lalu rekening surat berharga, rekening dana. Registrasi diperlukan hanya untuk investor baru. Lalu yang kedua adalah pemesanan order, verifikasi
billing kode. Jadi untuk pemesanan ini terdapat untuk pembelian dari ORI atau SBN retail online ini terdapat 87 bank, pos atau lembaga. Misalkan seperti dari bank ada BCA, Mandiri, BNI, lalu ada perusahaan efek seperti Trimegah, Bahana Sekuritas, Dana Reksa, Mandiri Sekuritas. Lalu ada perusahaan vintage peer-to-peer lending yaitu Investri dan Modalku. Lalu ada perusahaan efek khusus, Tanam Duit, Invesi, dan Bariksa. Lalu yang selanjutnya langkahnya adalah konfirmasi. Bukti konfirmasi pembayaran kepemilikan ORI 17 akan tersedia setelah tanggal settlement. Jadi ini untuk semua ORI ya, bukan cuma ORI 17 saja. Tadi sebelum konfirmasi itu ada pembayaran, nanti jadi bayar dulu, nanti konfirmasi, lalu akan dikirimkan biasanya melalui email. Itu Devina. Ya Kak, terima kasih. Cukup? Cukup. Ya, terima kasih Dev. Terus saya akan selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Irene, yaitu keuntungan dari obligasi. Keuntungan obligasi ini adalah ORI retail itu aman karena kupon dan pokok dijamin oleh undang-undang. Jadi sistemnya ORI ini adalah seperti obligasi. Hanya kan kalau obligasi itu bank ya. Kalau ORI ini yang mengeluarkan pemerintah. Terus kupon ORI adalah tetap atau fixed rate yang tadi sudah saya katakan seperti contohnya dari ORI 17 tadi. Yang fixed rate-nya adalah 6,40% per tahun. Jadi tidak akan naik turun gitu seperti layaknya deposito. Dibayar setiap bulan, yang tadi mulai bulan pembayaran kuponnya adalah bulan Agustus dan bisa diperjualkan bulan September. Lalu besar kupon berada di atas rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder sehingga ada potensial capital gain. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa ada capital gain jika kita perjualkan mulai dari tanggal 15 September jika pada ORI 17. Lalu mudah diakses, pembelian dilakukan kapan saja dan di mana saja secara online seperti yang saya sudah jelaskan ke Devina tadi. Terjangkau minimal pembelian 1 juta dan kelipatan 1 juta. Jadi di sini ORI adalah seperti kupon. Jika kita beli 2 juta, kita mendapatkan 2 kupon dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah ini yang paling penting, turut serta mendukung pembiayaan APBN untuk pembangunan nasional. Jika pada ORI 17 untuk pembiayaan dalam rangka penanganan pemulihan dampak COVID-19. Gitu, Irene. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya dari Shelina ya. Yang bertanya kenapa harga saham bisa naik atau turun dan apakah berita-berita bisa mempengaruhi harga saham. Nah, kalau dari segi misalnya teori ekonomi ya, harga saham bisa naik dan turun itu karena permintaan dan penawarannya. Jadi kalau misalnya permintaannya tinggi, berarti harga sahamnya bisa naik. Supaya kalau penawarannya tinggi, harga sahamnya bisa cenderung turun. Nah, kemudian dari berita-berita itu tersebut kadang bisa mempengaruhi harga saham, kadang. Itu tergantung sensitivitasnya harga saham tersebut terhadap isu-isu tersebut. Nah dari dari sensitivitas tersebut itu sebenarnya kita nggak usah terlalu khawatir, apalagi misalnya Unilever ya, itu kan dia labanya kemampuan menghasilkan labanya itu tinggi banget. Nah itu tidak perlu dikhawatirkan kalau misalnya perusahaan tersebut memiliki fundamental yang bagus gitu. Apakah sudah cukup jelas? Baik, makasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya Andi, Michael, lalu Fanny. Silahkan. Andi? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desya Kusuma, NIM 121990003. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya jika sewaktu-waktu saya membutuhkan dana tunai, namun
harga obligasi saya masih belum menguntungkan, lalu pilihan investasi seperti apa yang harus saya ambil agar saya tetap mendapatkan keuntungan untuk mencairkan dana tunai menjadi dana tunai. Bisa Terima kasih. diulang, Andi? Berarti maksudnya ini tanya investasi apa selain obligasi atau gimana? Jika sewaktu-waktu saya membutuhkan dana tunai, namun harga obligasi saya masih belum menguntungkan, lalu langkah seperti apa yang harus saya ambil ke depannya? Oke, terima kasih. Selanjutnya, Michael. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Michael Roland Wijaya, NIM 121910034. Di sini saya ingin bertanya, di dalam obligasi ada yang namanya tentang risiko gagal bayar. Dan pertanyaan saya, bagaimana pengaruh dari obligasi yang gagal bayar terhadap perusahaan dan apa yang akan dilakukan perusahaan? Terima kasih. Terima kasih, Michael. Selanjutnya, Feni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Feni Gunawan, NIM 1219112. Saya ingin bertanya, apakah aman pengembaliannya pada saat jatuh tempo kalau kita ikut obligasi? Apakah ada kemungkinan untuk tidak terbayar? Terima kasih. Oke, terima kasih, Feni. Akan kami diskusikan terlebih dahulu. Terima kasih. Halo, Andi? Apakah mendengar suara saya, Andi? Iya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Andi.
yaitu tadi bagaimana jika pada saat ingin menjual obligasi namun pasarnya lagi buruk dan butuh uang dari obligasi gitu ya, Andi ya? Iya, benar sekali. Jika menurut kelompok kami, ya kalau misalkan ingin menjual obligasi pada saat bunga lagi turun, ya memang disarankan untuk tidak menjual, kecuali ya memang itu sudah selama beberapa bulan ya, otomatis kan sebelum dari bulan sekarang kan kita sudah mendapatkan keuntungan. Tapi misalkan Andi ini misalkan Andi beli nih ori 17 ya, terus kan dapat kupon bunganya kan bulan September, lalu Andi mau jual aja gitu, padahal kan Andi masih dapat 1 kali dari kupon bunga kan, itu kan juga mungkin kalau 1 juta mungkin dapatnya sekitar untuk bunganya sekitar 5.000 lah kalau nggak salah. Itu sedangkan harga jualnya kan 25.000, itu pasti kan Andi akan rugi gitu loh. Jadi kalau misalkan menurut pendapat kelompok kami, kalau misalkan keuangan lagi nggak bagus, kalau memang itu di bawah dari 100, sarannya jangan dijual gitu. Soalnya kan memang nanti nggak untung, apalagi dari waktu bunganya Andi kan belum sempat untung gitu loh. Kan malah justru rugi. Andi dapat 5.000 tapi ngejualnya 25.000 gitu. Kalau misalkan waktu itu turun gitu. Kalau saran kami seperti itu. Mungkin kalau kan ini karena obligasi ini kan pendapatnya bunga kan setiap per bulan. Mungkin ya bisa jadi pertimbangan juga sih, karena kan itu bisa mendapat tambahan. Beda dengan deposito, yang deposito ada jangka waktunya. Jika kita mengambil kan sebelum waktu yang ditentukan, nanti kita malah kena penalti gitu. Jadi memang kalau saran saya sih kalau obligasi lebih kalau untuk dana yang jangka pendek itu masih menjamin lah daripada investasi seperti deposito, karena harus ada tanggalnya dan tidak boleh diambil sewaktu-waktu kan gitu. Gitu Andi. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini menjawab pertanyaan Michael sekaligus Fanny ya, yang tadi bertanya tentang aman apa enggak sih dari ori. Bener enggak Fanny? Fanny? Iya benar. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Michael ya, sama Fanny juga. Kalau menurut kelompok kami, kalau dari ori sendiri ya, yang dari pemerintah, itu menurut kelompok kami aman. Karena untuk resiko gagal bayar itu sangat kecil. Karena ibaratnya gini, jadi kalau tadi kan sudah saya jelaskan, untuk masalah ori ini adalah dari pemerintah. Kan sedangkan seperti deposito adalah penerbitnya dari bank ya. Kalau bank kan kemungkinan bangkrut, itu sangat mungkin terjadi kalau bank. Nah, sebenarnya kalau misalkan dipikir, lebih mungkin mana sih antara negara, pemerintah, sama bank? Kan pasti lebih kemungkinan untuk jatuh kan lebih parah dari bank ya. Jadi kalau negara menurut saya resiko gagal bayar itu hampir tidak mungkin ya, karena negara kalau nanti resiko gagal bayar kan berarti keuangannya turun gitu loh. Akan semuanya juga nggak karu-karuan juga perekonomiannya begitu. Jadi kalau menurut kelompok kami pasti ada resiko gagal bayar ini sangat minim gitu. Bisa ditambahkan oleh Isabel? Kalau untuk resiko gagal bayar dari perusahaan ya, yang ditanyakan Michael yaitu sebenarnya kita bisa memantau sebelum terjadi gagal bayarnya. Itu kita bisa lihat dari laporan keuangannya, dan itu juga menunjukkan sinyal-sinyal misalnya pendapatannya menurun gitu. Itu bisa dijadikan tanda-tanda bagi kita sebelum kita tetap meneruskan untuk berinvestasi dalam obligasi tersebut gitu. Dan itu juga ada penilaian rating perusahaan. Nah, itu kalau misalnya ratingnya turun-turun terus itu udah pertanda bahwa akan bisa terjadi gagal bayar gitu. Untuk investor mungkin bisa melihatnya dari situ. Apakah sudah cukup jelas? Michael dan Fanny? Halo? Iya, bisa. Terima kasih. Fanny, apakah sudah cukup? Saya mau nambahkan aja ya. Kan Ya. kalau kita naruh uang di deposito di bank, itu kan pasti aman karena ada penjamin LPS.
yaitu lembaga penjaminan simpanan. Udah itu aja. Oh iya, Terima kasih. terima kasih. Yang sudah bertanya bisa lower hand, biar nggak bingung. Oke, ini sesi tanya jawab yang terakhir ya, yaitu akan saya mulai dari Vidya, Anita, lalu Samuel. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Vidya Paramita, NIM 1219126. Saya ingin bertanya, saya sebagai investor yang ingin berinvestasi untuk pertama kali, antara obligasi dengan saham biasa, itu mana yang lebih berisiko? Karena setiap investasi itu pasti memiliki risiko. Antara kedua itu mana yang lebih berisiko? Terima kasih. Terima kasih Vidya atas pertanyaannya. Lalu selanjutnya Anita. Ya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Anita dengan NIM 12.2005. Saya ingin bertanya, kan tadi ada zero coupon bonds. Nah, itu apa yang menarik minat investor untuk membeli zero coupon bonds dan apakah ada manfaat yang diperoleh dengan pada saat obligasi itu jatuh tempo? Gimana Anita? Terima kasih. Oh ya, apa yang menarik minat investor untuk membeli zero coupon bonds? Ya. Dan apa ada manfaat yang diperoleh investor tersebut saat obligasi itu jatuh tempo? Terima kasih. Terima kasih. Lalu yang terakhir Samuel. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya. Perkenalkan, nama saya Samuel Karisma Winata, NIM 1219121. Di sini saya mau bertanya, bagaimana kita tahu bahwa perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu sehat? Secara finansial, bukan dilihat secara laporan keuangannya, tapi dilihat dari kemampuan produksinya atau yang lain. Itu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu sehat? Itu aja. Oke, terima kasih. Kami akan diskusi terlebih dahulu.
Ya, baik. Ya, pertanyaan dari Vidya akan dijawab oleh Joanna. Silakan Joanna. Ya, tadi Vidya tanyanya resikonya besar mana obligasi sama saham ya. Resiko saham hampir sama dengan obligasi, tapi saham itu akan berada lebih depan kalau resikonya lebih besar saham. Soalnya kalau perusahaannya bangkrut itu saya baca ya dari bukunya Graham tahun 1934 itu, dalam situasi yang normal artinya itu tidak berisiko tinggi, memegang saham itu sama amannya dengan obligasi. Tapi jika terjadi sesuatu di perusahaan, dana pemegang saham akan langsung dikembalikan. Tapi setelah para karyawan dan pemilik lahan, vendor-vendor dan lain-lain mendapatkan bagian likuidasinya, dan semua itu tergantung pada kamunya ngambil jangka panjang atau jangka pendek. Semuanya kembali ke kondisinya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Mungkin ada kurang paham Vidya. Sudah, terima kasih Joanna. Ya, makasih Vidya. Selanjutnya pertanyaan dari Anita akan dijawab oleh Isabella. Oke, jadi untuk zero coupon bond ini kan dia nggak menawarkan kupon. Nah, untungnya dari mana? Dari kapital, istilahnya kapital gain-nya. Karena zero coupon bond ini kan dijualnya di bawah nilai nominalnya. Jadi istilahnya ya at discount gitu. Jadi ketika nanti jatuh tempo, dia akan menerima pembayaran yang penuh gitu. Jadi untungnya ya dari selisih harganya itu. Apakah sudah cukup jelas? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya Samuel akan dijelaskan oleh Isabella. Saya kurang paham dengan maksud pertanyaannya Samuel ya. Karena pertanyaannya sehat secara finansial tapi bukan dari laporan keuangan. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya bagaimana? Samuel. Sam. Ya, halo. Ya, halo. Gimana Samuel? Kecuali dari laporan keuangan tersebut, semisal kita lihat dari kemampuan produksinya atau gimana, jadi tidak hanya berpatok pada laporan keuangan itu aja. Mungkin maksudnya kayak kemampuan manajerialnya gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Ya itu sebenarnya kalau di logika ya kita bisa melihat dari kinerja karyawannya mungkin. Jadi apakah karyawannya seperti kayak misalnya kita ambil contoh kayak Bank BCA ya, kita kan tahu sendiri karyawannya gimana, dan mereka di-treat juga dengan gaji yang dan tunjangan yang memadai sehingga mereka tuh kinerjanya bisa bagus. Mungkin seperti itu. Kalau dari produksi ujung-ujungnya karena kalau misalnya dia perusahaan manufaktur kan ujung-ujungnya juga barangnya dijual gitu ya. Dan akhirnya juga balik ke laporan keuangan gitu. Jadi mungkin ya bisa lihatnya itu dari kinerja karyawannya. Kalau menurut saya, apakah sudah jelas? Bagaimana Sam? Gimana Sam? Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih semua teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dalam sesi tanya jawab. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dari presentasi telah kami presentasikan. Terima kasih semuanya, terima kasih atas waktunya. Loh, nggak dikembalikan ke saya? Oh iya Pak. Saya kembalikan ke Pak Dan. Iya, nggak apa-apa. Kalau saya pikir dulu ditutup, terus saya nggak dianggap nggak ngasih kuliah nanti. Mohon maaf Pak. Nggak apa-apa. Oke, ya terima kasih untuk penyaji, untuk
Joanna, Isabel, dan Cynthia ya. Jadi sudah cukup baik mengantarkan diskusi kita tentang penilaian obligasi dan saham. Jadi tapi lebih banyak yang tertarik ngomongin masalah obligasi hari ini. Atau mungkin karena saham relatif lebih banyak informasinya ya. Dan juga nanti perkuliahan kita memang lebih banyak akan ngomongin saham ke belakang-belakang. Karena kalau obligasi itu kan relatif given ya. Relatif given itu maksudnya nggak terlalu banyak yang bisa dibahas karena pasti gitu ya. Tapi saya ingin kemudian berangkat dari pertanyaan lebih beresiko mana sih? Sebenarnya kan kita ngomongin risk and return-nya yang pernah dibahas di pertemuan selanjutnya, sebelumnya tentang antara resiko dan pengembalian. Nah, memang bahwa kemudian yang namanya obligasi itu jauh lebih aman ketimbang saham. Seperti yang disampaikan oleh Joanna tadi ya. Kalau Joanna kan ceritanya tentang tahun 30-an ya, waktu itu resesi Amerika yang Black Recession itu. Tapi kalau secara umum sih lebih parah bahkan dari yang diceritakan oleh Joanna tadi. Jadi yang namanya saham itu bisa saja tidak kembali sama sekali. Jadi ada urutannya. Kalau kemudian kita melihat undang-undang likuidasi, jadi perusahaan kalau bangkrut itu kan harus dilikuidasi. Kalau perusahaan bangkrut dilikuidasi ya, dijual. Nah itu ada urutannya. Dan kebetulan yang namanya pemegang saham itu lumayan tinggi, dia nomor 9. Yang pertama harus dibayar itu adalah kewajiban kepada pemerintah. Jadi itu kan penyelesaian kewajiban-kewajiban. Jadi karena saham itu adalah tanda kepemilikan, jadi dia bukan kewajiban, sehingga dia nomor urutnya 9. Jadi yang pertama itu pajak dan sebagainya harus dibayar. Terus kemudian utang-utang kepada pihak ketiga. Nah, utang-utang kepada pihak ketiga apa? Utang usaha, utang jangka panjang, termasuk obligasi. Jadi obligasi itu tingkatnya tinggi. Terus kemudian utang pada karyawan dan sebagainya harus dilunasi dulu. Terus kemudian di atasnya itu ada, kemudian masuk ke wilayah saham yang harus dibayar dulu itu adalah saham preferen. Baru kemudian saham. Jadi kalau perusahaan itu bangkrut bisa saja pemegang saham itu tidak dapat apa-apa. Jadi resikonya cukup besar. Tapi betul dikatakan oleh Joanna, kalau kondisinya normal, sebenarnya resikonya dia kecil, bahkan returnnya lebih tinggi. Makanya kita jangan lupakan namanya risk and return, itu selalu ada yang mengatakan, selalu ada di ekonomi itu selalu high risk, ada istilahnya itu high risk, high return. Kalau ingin dapat pengembalian tinggi, ya resiko yang dihadapi harus tinggi. Atau kalau dibalik, kalau Anda berhadapan dengan resiko tinggi, mintalah return yang lebih tinggi. Nah itu di saham kayak begitu. Sedangkan obligasi itu adalah kewajiban kepada pihak ketiga. Dia adalah utang, sehingga harus dilunasi lebih dulu. Dan kalau yang saya perlu koreksi dari pernyataannya Cynthia, bahwa obligasi itu tidak hanya dikeluarkan oleh bank. Jadi setiap perusahaan itu bisa mengeluarkan obligasi, tapi memang kemudian menjualnya itu memang lewat pihak ketiga, jadi tidak perlu lewat bank juga, jadi bisa lewat private placement. Kalau di bank itu namanya private placement, jadi penempatan oleh utang yang dijamin oleh bank. Tapi kalau yang lain bisa lewat pasar sekunder, bisa lewat pasar saham. Nah kalau dulu itu kan BEI itu kan ada dulu ya di Jakarta dan di Surabaya, BEJ dan BES. Jakarta itu untuk saham, sedangkan obligasi itu di BES di Surabaya. Tapi kan sekarang digabung, artinya Anda bisa transaksi dimanapun. Bahkan sekarang lebih cair karena perusahaan pihak ketiganya itu tidak perlu ada di dua tempat itu, tapi bisa di mana aja. Jadi bisa kemudian kita katakanlah, dan kemudian ada yang campuran. Jadi katakanlah kita ingin beli saham, nggak perlu harus ke perusahaannya, nggak perlu harus ke BEI yang ada di Jakarta dan di Surabaya. Tapi kita bisa lewat sekuritas, perusahaan-perusahaan sekuritas, perusahaan-perusahaan perantara yang ada di Malang ini. Ada banyak ya.
ada Reliance, ada MNC yang di daerah Jalan Mastrip itu, terus kemudian ada juga di BNI Sekuritas, bahkan ada di Macung. Ya, di lantai 2 itu ada PT Dana Reksa. Jadi kalau ingin membeli, yang dimaksud dengan campuran itu adalah reksadana. Reksadana itu adalah campuran bagaimana si manajer investasi itu bisa kemudian mencampurkan antara baik obligasi maupun saham. Itu mana sih ya, saham obligasi kan relatif tetap. Terus kemudian bagaimana saham-saham apa yang kemudian itu namanya bisa portofolio. Bisa kalau kemudian satu naik, satu saling menjaga. Nah, itu yang namanya reksadana atau mutual fund. Nah, yang mengelolanya yang bukan saya, kemudian karena itu kita join atau katakanlah mereka ada di sini ya, tapi memang yang jagonya itu adalah Dana Reksa, karena mereka bukan jual saham, bukan jual obligasi, tapi jual namanya mutual fund, namanya reksadana, campuran antara obligasi dan saham. Nah, namanya lucu-lucu kalau punyanya kan reksadana itu kan namanya bebas ya, kita buat apa campuran ini. Jadi seperti obat itu obat campuran gitu ya. Itu kan kemudian namanya bisa arbiter ya, bisa sembarangan dibuat. Nah, kalau yang reksadana itu namanya itu bagi saya lucu gitu ya, karena tapi nggak tahu, mungkin karena mereka mengkonotasikan bahwa ini kembalian itu sama seperti bunga. Kan interest itu interest atau rate itu kan artinya juga bunga ya kalau di obligasi. Nah, di sini namanya kalau punyanya reksadana itu produknya itu punyanya Dana Reksa, itu produknya itu reksadana mawar, reksadana melati, kayak gitu namanya nama bunga. Semakin dia wangi, semakin memberikan kembalian yang tinggi. Nah, itu logikanya kayak begitu mereka membuatnya. Ya bagi saya lucu aja gitu ya. Kok ya mikirnya sampai ke sana gitu ya. Tapi itu salah satu yang bisa diambil kalau katakanlah mutual fund. Dan tadi kemudian Cynthia lebih banyak juga menyoroti tentang ORI ya, obligasi retail Indonesia atau SBI atau sertifikat Bank Indonesia. Memang dia yang disebut kalau secara umum teori yang kemudian kemarin yang sudah saya jelaskan itu namanya dia adalah disebut sebagai bebas resiko, risk free. Kenapa bebas resiko? Jadi yang namanya obligasi atau surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memang menjadi obligasi yang bebas resiko atau yang treasury bills. Kalau bahasa Inggrisnya ya T-bills, di Amerika itu disebut T-bills. Itu kalau di Indonesia disebut dengan ORI. Nah, itu sertifikat atau surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sampai 17 hari ini ya untuk penanganan COVID. 1, 2, 3, 4, 5 masih diperdagangkan, tapi ya itu kan ada jangka waktunya. Biasanya ada umurnya, sehingga obligasi itu semakin lama, itu umurnya semakin berkurang, harganya tentu semakin murah. Nah, jadi itu enaknya obligasi, jauh lebih kalau terus kemudian ada siapa tadi ya, Anita yang, bukan Anita atau siapa yang menanyakan, menambahkan tentang bahwa kemudian deposito juga aman loh, tapi karena sudah dijamin oleh LPS. Ya, itu bentuk pemerintah melakukan namanya juga namanya dia asuransi terhadap simpanan kita. Jadi simpanan kita berasuransi gitu ya, dijamin oleh pemerintah. Tapi sebenarnya nggak aman karena ada batas maksimalnya. Batas maksimalnya itu kalau tabungan 250 juta, kalau obligasi deposito itu maksimal 2 miliar. Jadi kalau Anda punya 10 miliar, Anda tanam, berarti Anda yang akan dikembalikan saat kemudian perusahaan itu bangkrut atau bank itu bangkrut, itu hanya 2 miliar plus 250 saja. Yang 7 miliar 750 ya sudah relakan itu diambil oleh bank yang bangkrut. Jadi tidak semuanya, maksimal satu orang itu hanya 2 miliar
untuk deposito dan tabungan itu 250 juta. Jadi nggak dijamin semuanya. Jadi kalau kemudian kita naruhnya katakanlah deposito kita 100 miliar di suatu bank, yang dibayar hanya 2 miliar dan 250 juta saja. Jadi amannya itu hanya ada batasnya kalau LPS itu. Karena kebetulan ada ya saya pernah membantu melakukan penelitian karena ada salah seorang dari mantan dosen Majung itu yang saya bareng penelitian bersama beliaunya yang kemudian ya karena lebih muda, karena ya teman sih, terus kemudian karena lebih muda dan kebetulan sekolahnya juga urusannya dengan bank, sekarang beliau malah bergabung di LPS. Di Majung itu sekitar 3 tahun dulu. Namanya Pak Dodi, dosen manajemen. Jadi sekarang beliaunya di LPS. Dan saya ikut membantu penelitiannya sehingga tahu gimana mekanisme di LPS itu. Jadi kalau semakin tinggi deposito Anda, relakan saja untuk dijamin hanya 2 miliar dan 250 ribu untuk tabungan. Nah, kalau obligasi pemerintah, apakah aman? Ya relatif aman sebelum negaranya bangkrut, asal kalaupun kena perang, Pak, seandainya perang, katakanlah seperti Eropa kayak begitu, pernah terjadi perang dunia kayak begitu. Nah itu Jerman itu kala perang masih harus membayar kewajiban utangnya kepada sekutu, dia juga tetap loh kepada masyarakatnya itu membayar obligasinya, karena waktu itu dana perang kan dia dapatnya juga dana dari masyarakat. Tetap sampai hari ini belum lunas juga gitu. Dan akan diperpanjang. Nah, treasury bills itu relatif aman kecuali negaranya jadi hilang gitu ya. Atau negaranya kemudian ya nggak tahu, kalau negara bergabung saya pikir pasti akan jalan, kecuali masih jalan ya utang negaranya. Tapi kalau negaranya hilang, terhapus dari muka bumi ini, ya sudah pasti dia tidak akan membayar treasury bills. Kalaupun terjadi revolusi, pergantian kekuasaan, treasury bills masih tetap jalan. Karena yang menjamin adalah negara, bukan rezim, bukan penguasa. Jadi itu utang yang sifatnya memang sangat aman. Tapi ya rate-nya memang kecil. Dia hanya sekitar 1% di atas nilai dari ini namanya inflasi. Jadi nggak gede-gede banget, 2% lah. Indonesia itu inflasinya kan sekitar 5%, kita cuma dapat 6,5, jadi ya cuma dapat 1,5, lumayan gitu kan. Nah itu yang terjadi. Obligasi dari perusahaan yang dikeluarkan di pasar modal juga aman karena tingkat pengembaliannya lebih tinggi. Tingkat kalau terjadi gagal bayar atau default itu akan lebih tinggi. Tapi kemudian tinggi mana dengan saham? Kalau pengembaliannya tinggi saham, karena yang namanya dividen itu sifatnya dia kan negotiable ya, tingginya berapa kan sesuai dengan laba yang didapatkan. Tapi bahwa kemudian tingkat tidak amannya dia paling tidak aman. Itu ya. Bagaimana terus kemudian untuk menilai? Itu ada ratingnya kok. Setiap negara itu ada ratingnya. Jadi utang negara itu ada ratingnya. Indonesia kebetulan masih BBB 3B. Jadi nilainya itu yang ada A, AA, 3A, itu yang paling aman ya 3A, terus kemudian B, 2B, 3B, C1, C2, C3, semakin banyak kayak triple E gitu ya, 3A, itu ya pasti aman, sangat aman, relatif nggak mungkin bangkrut, seperti T-bills-nya Amerika, Inggris, sama Cina. Jadi kalau itu kan nunggu, ya kalau mereka nggak terlibat perang dunia kan nggak akan bangkrut itu negara-negara itu. Makanya obligasi negaranya tinggi semua 3A. Nah kebetulan Indonesia itu yang 3B. Jadi belum A1 aja belum. 1A itu belum, tapi kita sudah menjadi negara dengan tingkat obligasi negara kita itu 3B, BBB. Jadi bukan yang relatif bagus lah, tinggal sedikit lagi kan masuk ke A sudah sebenarnya di Indonesia ini. Nah, demikian pula untuk perusahaan itu juga ada penilaiannya.
Nah, itu nanti lihat itu ada beberapa penilaian. Salah satu yang terkenal itu adalah Peirce and Moody. Jadi ada indeks yang dikeluarkan oleh namanya Moody. MOODY atau Peirce. Itu Peirce ya, Peirce. Jadi nggak ngerti kenapa itu namanya kenapa kok Peirce. Jadi tingkat kemiskinan, tingkat kejelekan, tapi ternyata itu menilai obligasi ya, Peirce itu. Itu ada yang cara untuk menilai obligasi secara internasional dan itu ada daftarnya. Negara-negara mana, perusahaan-perusahaan mana yang skalanya dunia yang punya. Sedangkan di Indonesia ada Moody and Peirce tapi yang khusus untuk katakan Indonesia. Ya dia punya cabang di sini, kemudian obligasi-obligasi yang ada di dalam pemeringkat obligasi yang ada di Indonesia. Ya sama seperti kalau kita ngomong saham itu kan kalau yang di pasar modal karena ada namanya indeks ya, indeks Kompas 100 itu yang mengeluarkan Kompas ada 100, ada indeks Rike Hati 30 perusahaan yang paling dia tidak hanya menguntungkan tapi dia juga punya CSR dan CER yang cukup bagus. Terus kemudian ada banyak, ada sekitar yang kuat itu ada 13 indeks di Indonesia yang sangat bagus, indeks-indeksnya diakui untuk saham. Nah, sedangkan untuk obligasi ada pemeringkatnya sendiri, Moody and Peirce itu. Nah, itu yang untuk dua itu bagaimana cara penilaiannya. Nah, bagaimana kemudian rate and return-nya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok bagaimana cara menghitungnya. Tapi rata-rata memang kemudian masuknya ke kalau gagal bayar gimana. Nah, itu yang perlu diperhatikan memang. Kalau saham ya sudah, kalau kemudian hilang ya hilang aja. Tapi kalau obligasi itu dia hanya satu strip di bawahnya utang jangka panjang. Jadi masih aman, masih bisa tertolong lah, bisa dikembalikan. Zero coupon bonds tadi sudah dijawab dengan bagus oleh Isabel bahwa itu ya karena dijualnya dia kan under value ya, dijual di bawah harganya. Nah, pendapatannya sebenarnya kuponnya itu bukan kalau katakanlah harganya itu 100 utangnya terus dapatnya itu bunganya gitu ya 110 gitu per tahunnya untuk 5 tahun. Dia jualnya memang dengan sengaja bukan harganya, harga jualnya itu tidak kemudian 100, tapi dia jual 80. Karena apa? Orang kemudian berharap ada capital gain, ada naiknya saat itu 80 kita beli 80 karena harganya 100 walaupun nggak ada kuponnya. Nah, siapa tahu ada ya kemudian kalau perusahaan membaik, orang bisa mau beli entah 90, entah 95 atau 85 keuntungannya kayak begitu. Nah, zero coupon bond biasanya siapa yang mengeluarkan? Ya mengeluarkan memang perusahaan-perusahaan yang belum terlalu bagus prospeknya, sehingga orang berharap lebih murah, siapa tahu membaik, dan kemudian itu yang menjadi keuntungan. Kalaupun nanti kemudian dibiarkan aja, ya nggak apa-apa, katakan 5 tahun, 10 tahun, dia akan jatuh tempo. Jatuh temponya nilainya berapa? Nilainya 100, bukan harga jualnya yang 80. Jadi pasti dapat kok kembalian dalam waktu jangka panjang, tapi lama gitu ya, sesuai dengan umur obligasinya. Nah, itu untuk obligasi dan saham. Oh ya, satu lagi yang pertanyaannya Samuel ini sudah visioner nanyanya ya. Pertanyaan yang bukan hanya munculnya nanti di semester 3 atau 4, ini harusnya nanya mulai semester 5 ya, bagaimana penilaian. Kalau kemudian ternyata perusahaan itu harus, kan ada dua ya cara penilaian itu. Ada fundamental. Fundamental itu dari laporan keuangan, analisis laporan keuangan yang Anda kerjakan nanti di semester ini dan semester depan bersama saya. Itu bagaimana kemudian dasar-dasar dari laporan keuangan itu untuk melihat kondisi baik kesehatan maupun kinerja perusahaan. Kondisi perusahaan itu baik, sehat, itu tercermin dari neracanya. Sedangkan kinerja perusahaan ini mampu bekerja atau tidak, itu bisa dilihat nanti dari laba ruginya. Nah,
Bagaimana kalau itu penilaiannya kita nggak lihat laporan? Kalau yang teknikal tadi yang sudah dijelaskan oleh siapa tadi? Tadi kan ada pertanyaan ya, bagaimana kalau kemudian kita melihat kenapa sih harganya itu fluktuatif, harga saham fluktuatif ya? Oh, Selina yang nanyain. Saya yang jawab Isabel atau Cynthia tadi ya. Itu harga saham itu dipengaruhi memang oleh yang namanya jual belinya. Semakin dia banyak yang nyari, semakin pasti harganya sahamnya semakin tinggi, yang namanya supply and demand ya. Semakin banyak yang nyari, semakin banyak yang nahan, harganya semakin tinggi. Kalau sudah sangat tinggi, sudah tidak tersentuh lagi, itu yang disebut dengan blue chip. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, pengaruhnya bahwa kemudian seperti Unilever ya dikabarkan pendukung LGBT. Nah itu kemudian sensitivitas, betul tadi sudah bicara tentang sensitivitas. Tapi bahwa sebenarnya begini, ini nanti kan, ini harusnya di semester 7, ini pertanyaannya Samuel, ini saya harus jawabnya. Tapi ya nggak apa-apa deh. Gampangannya omong, bahwa perusahaan itu melakukan corporate action. Laporan keuangan itu adalah bagian corporate action. Rencana perusahaan mau merger, mau akuisisi, perusahaan itu mau membuat produk baru, itu namanya keseluruhannya itu adalah corporate action. Tindakan-tindakan perusahaan yang akan dilakukan, yang sedang dilakukan dan akan dilakukan, itu namanya corporate action. Nah, pasar, baik itu kemudian perusahaan itu mengalami masalah, terancam bangkrut dan sebagainya, itu corporate action. Ya, pengertiannya begitu. Nah, terus kemudian dia itu dianggap bahwa setiap corporate action itu punya sinyal. Namanya teori signaling. Teori penyinyalan kalau bahasa Indonesianya. Bahwa itu menjadi sinyal, itu menjadi berita. Berita baik atau berita buruk. Bad news atau good news bagi perusahaan. Kalau ternyata seperti berita kemarin mendukung LGBT, dia itu berarti apa? Bad news. Nah, pasti apa? Berpengaruh, sedikit banyak pasti berpengaruh ke harga sahamnya. Tapi berapa lama pengaruhnya? Tentu saja ya ini karena isu sesaat, mungkin turun sebentar, tapi setelah itu mungkin dia bonceng, dia akan naik lagi. Kalau terbukti memang dia betul-betul mendukung LGBT, katakanlah di Indonesia tidak laku, ya kan di Indonesia aja nggak laku, di negara lain kan tetap aja laku. Karena kan harga saham itu kan ada harga yang ya kan didasari oleh transaksi yang lewatnya pasar ya. Kalau di Indonesia ya di BEI nilai sahamnya. Itu kan untuk katakanlah Unilever yang ada di Indonesia, tapi Unilever internasional kan ada di mana-mana gitu kan. Ya bisa aja kemudian turun di Indonesia, tapi LGBT itu sangat disukai di Eropa, malah naik di Eropa sana. Jadi kemudian secara internasional dia tetap aja menguntungkan. Toh kalau Unilever itu kan, wah ya itu kan kabar aja kan harga sahamnya turun. Tapi bagaimana produknya? Nah kita dari setiap bangun pagi sampai kita tutup mata, oh bukan mati ya, tutup mata mau tidur aja, produk apa Unilever yang Anda tidak pakai? Bangun pagi, mandi, pakai sabunnya Lifebuoy. Jika giginya Pepsodent. Keluar-keluar, makan, sarapan pagi, rotinya Bogasari sih. Kalau itu ada rotinya Bogasari ya beda. Tapi kemudian pakai apa? Waduh Pak, kalau sarapan cukup roti sama margarin. Margarinnya Blue Band, punya siapa? Kalau nggak Blue Band, pakai apa yang coklat itu, ya sama juga. Terus kemudian minumnya, minum teh, nggak ngopi Pak, kalau saya ngopi. Minum tehnya Sariwangi, punyanya siapa? Itu semua Unilever semua. Mulai dari sabun, samponya apa? Enggak lah, wah ya itu kan makanya kita itu sebenarnya terjajah oleh yang namanya Unilever dalam kehidupan kita. Kecuali kalau Anda tahu, saya sudah membebaskan diri dari Unilever. Ngopinya ngopi sendiri pribadi. Kalau sabunnya sih masih tergantung dari perusahaan lain, tapi bukan Unilever. Jadi mencegah, pokoknya sedikit mungkinlah ada barang Unilever di rumah. Nah, tapi kalau Anda lihat di rumah Anda, yang paling umum barang-barang dijual itu kan rata-rata produknya Unilever. Jadi kita itu dijajah oleh dua sebenarnya, Unilever dan ini
Indofood, makannya Indomie, nah, dan sebagainya. Yang ngelawan ada sih, yang ngelawan kan ada Sinarmas, ada kemudian yang dari Surabaya itu Wings Group, tapi kan mereka masih kecil-kecil. Jadi sebenarnya pasti sedikit nggak signifikan pengaruhnya seperti di Unilever. Tapi itu berpengaruh, corporate action itu mengeluarkan sinyal, dan itu yang direaksi oleh pasar, akan berpengaruh ke pasar. Itu yang pertanyaannya Selina, dan saya gabung dengan punyanya Samuel. Tapi kalau kemudian bagaimana dengan non laporan keuangan? Wah, kalau non laporan keuangan bisa nggak dilihat? Ya bisa, tapi orang itu betul-betul harus memperhatikan faktor fundamental yang plus. Nah, faktor fundamental yang plus itu apa? Ada nggak orang yang memperhatikan kemudian secara khusus gitu ya, orang umum, orang awam ya, kecuali kalau memang dia investor, memperhatikan bagaimana brand, kekuatannya brand di pasar. Terus kemudian bagaimana penetrasi brand itu seberapa kuat di pasar. Terus kemudian ada penilaian yang lain, kalau kita ingin lihat, kalau kita ingin masuk, kita minta di perusahaan ini masih belum jadi wajib, tapi masih jadi voluntary. Namanya balance scorecard. Ada 4 hal yang harus dinilai. 1 itu bagaimana kondisi pelanggannya. Betul, yang pernah diceritakan tadi yang sudah dijawab oleh siapa tadi ya, ada salah satu dari Anda itu yang maju itu sudah betul sekali. Dari pelanggannya bagaimana. Yang kedua, perspektif pertumbuhan, growth-nya perusahaan ini, bagaimana pertumbuhannya, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pasar, pertumbuhan pelanggan. Terus yang ketiga itu adalah internal business process. Bagaimana dengan proses bisnis di dalam, sudahkah aman dan sebagainya. Dan yang keempat, baru laporan keuangan. Jadi yang namanya perusahaan, kalau yang enak itu yang gampang apa ya, kita melihatnya yang kuantitatif lah, yang kelihatan apa laporan keuangan. Laporan keuangan muncul, dari laporan keuangan kan ada kondisi dan kesehatan, semuanya masuk. Pasti ternilai semuanya di dalam laporan keuangan. Tapi karena nanyanya Samuel, kalau saya menilai dengan cara yang lain, ya ada balance scorecard. Jadi laporan keuangannya itu dianggap aja ini sebagai tambahan, karena perspektif keempat. Ya sudah, lihat aja satu persatu di dalam perusahaan itu. Itu lebih rumit, lebih sulit. Yang paling gampang itu lewat laporan keuangan, itu fundamental. Ada yang lebih sulit, ada yang lebih mudah lagi, itu dengan menggunakan teknikal. Teknikal itu apa? Dilihat aja pergerakan naik turunnya saham. Jadi ada teknikal, ada fundamental, ada yang kemudian faktor kualitatif. Jadi ada 3 hal bagaimana cara menilai kinerja di dalam perusahaan yang itu kemudian jadi keputusan investasi kita. Kualitatif sangat sulit karena kita harus betul-betul perhatian ke dalam perusahaan. Faktor fundamental karena kita kemudian melihat laporan keuangan dan analisa laporan keuangan jauh lebih mudah, tapi effortnya juga cukup sulit karena kita harus membuat analisisnya. Ada yang lebih mudah yaitu analisis teknikal, melihat aja naik turunnya perusahaan itu harga sahamnya seperti apa. Tapi ada yang lebih mudah. Itu yang lebih mudah apa? Yang lebih mudah itu kalau kemudian Anda jadi investor, tapi kemudian jadi pengekor. Pengekor itu maksudnya apa? Ini investor yang suka gambling, terus kemudian apa? Ngelihat tren. Oh, orang-orang pada beli ini. Wah, pada beli sahamnya Indofood, beli Indofood. Terus kemudian kalau tapi Indofood tidak terlalu menguntungkan, ada saham yang lebih menguntungkan apa? Sahamnya PT ini, pindah dia situ. Jadi yang ngikut-ngikut itu ada kayak begitu, model investor di pasar modal itu ada kayak begitu. Yang follower, tapi dia punya duit gede, tapi dia kemudian memang orang-orang yang seperti itu ya yang ngikutin goreng itu, saham yang digoreng itu memang dia adalah, ya kalau kita nyebutnya itu player, dia itu yang player, jadi memang pemain dia itu, goreng sana, goreng sini, ikut sana, ikut sini, supaya memang pasar bergejolak. Nah itu jadi investor itu ada kayak begitu, ada yang teknikal fundamental, yang di atasnya fundamental itu ada, yang
kualitatif tadi, ada yang kemudian di bawahnya teknikal, itu ada lagi, dia spekulator itu. Main sana, main sini, pokoknya spekulasi, jadi kayak judi gitu aja. Ikut sana, ikut sini, ya naiknya, sebagainya. Jadi investor itu memang ada beberapa sifat, tapi itu nanti dibahas sendiri di semester setelah 4 itu 5, itu nanti di investasi. Itu diajari sifat-sifat apa dan sebagainya, bagaimana cara berinvestasi dan sebagainya. Enaknya omong, itu sebenarnya kemudian materinya Pak Re ya, tapi semoga Pak Re pulang dari Korea itu punya bawa ilmu yang baru. Kalau di fundamental, itu dengan saya. Laporan keuangan, analisis laporan keuangan, sustainable report, itu yang seperti ini apa menghitung brand, balance scorecard itu dengan saya ya, rencana perusahaan. Itu alurnya ke enaknya omong, garisnya ke saya. Tapi kalau yang teknikal, mulai semester 5 nanti, 6 itu nanti ketemu dengan Pak Re. Nah, itu yang ilmu-ilmu teknikal, termasuk bagaimana perilaku investor di pasar modal yang macam-macam itu. Jadi yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi ya bisa tinggal kemudian milih kalau suatu saat investor Samuel jadi investor mau pakai mana? Fundamental ataukah yang pakai yang kualitatif ataukah pakai teknikal atau bahkan yang spekulator. Nah, itu nama investornya kayak begitu. Investor fundamental, investor teknikal, investor kualitatif, ataukah investor yang spekulator. Jadi, tapi itu sebenarnya ini pertanyaan Samuel itu sudah melebihi zaman, mendahului zaman. Semester ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung investasinya berapa, kira-kira kayak begitu. Pertanyaannya sudah untuk yang semester ke depan ini. Jadi ya, tapi ya harus saya jelaskan lah seperti apa garis besarnya. Tapi secara detailnya pasti pusing ini. Nanti ketemu balance scorecard itu kan 4 kemudian dibagi sekian-sekian, bagaimana variabelnya malah bikin pusing itu. Karena sifatnya kualitatif. Dia sifatnya tidak dihitung tapi harus masuk ke perusahaan. Nah, kira-kira begitu hari ini yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana investasi yang harus dilakukan di pasar modal baik melalui obligasi dan saham. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk penyaji dan entah mengapa hari ini saya berkecepatan tinggi karena komputer saya lagi baik hati, tidak ada kesulitan, malah lancar. Kemudian ya akhirnya belum selesai belum selesai tanya jawab, makalah untuk revisinya sudah saya kembalikan untuk bisa diperbaiki dan kumpulkan bersama UAS. Dan setelah ini bisa direkam dan kemudian diupload ke YouTube untuk kita bisa share dan nikmati bersama. Waktu untuk publish di YouTube-nya sampai presentasi minggu depan. Sebentar, presentasi minggu depan ya masih ada yang libur itu kan tanggal 29 ya, 2 minggu lagi. Oke. Ada pertanyaan dari para peserta hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Irene. Kalau tidak ada minggu depan, siapa yang akan maju? Kelompoknya siapa? Saya, Pak. Kalau saya, Pak. Oh, Agnesmu dan teman-teman dan Andi ya. Ya, semoga mempersiapkan diri dengan baik. Kalau bisa lebih baik dari hari ini, tapi hari ini komplimen dari saya sih sudah relatif baik. Tingkat kesalahannya juga nggak terlalu banyak, presentasinya juga menarik, terus kemudian berbaginya juga baik ya.
ya nanti ditunggu aja nilainya. Yang jelas lebih dari ini masih sudah di atas rata-rata. Semoga yang nanti akan minggu depan akan lebih baik lagi, itu ya harapan saya. Dan kita akan menjadi semakin baik dari hari ke hari. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, saya cukupkan sampai di sini. Kita akan mengakhiri doa dengan doa untuk berdoa mengucap syukur apa yang kita sudah dapatkan sepanjang hari ini, dan kita berdoa untuk sepanjang perkuliahan kita 1 semester ke depan. Doa menurut iman kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya Pak, terima kasih Pak Dan. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Iya. Pak. Pak. Terima kasih Pak. Iya.